Alhamdulillah, nasyukur Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di dalam Masjid Hidayatul Mukhlisin. Jangan lupa kita niat i'tikaf selama di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi taala. Yang artinya aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah taala. Melanjutkan daripada majlis ilmu di dalam kajian ilmu fikih mazhab al-Imam Syafi'i rahimallahu rahmatal abrar radhiyallahu anhu. Di dalam pembacaan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimallahu rahmatal abrar radhiyallahu anhu. Sampai ke pembahasan masih tentang salatul Jum'ah, salat Jumat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas daripada syarat sahnya Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat. Sekarang kita masuk daripada rukun khutbah dan syarat khutbah. Faslun arkanul khutbatin khamsatun. Fasal menerangkan tentang rukun-rukun dua khutbah, yaitu khutbah pertama maupun khutbah kedua. Khamsatun ada 5. Jadi tatkala seseorang ingin melaksanakan khutbah Jum'ah ataupun khutbah yang lainnya, maka ada 5 rukun yang harus dia diperhatikan. 5 rukun yang harus ada. Khutbah 5 rukun tersebut adalah yang pertama, gal hamdulillahi fihima, yaitu memuji kepada Allah fihima di kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua, yaitu kalimat alhamdulillah. Ini yang pertama daripada rukun 2 khutbah, hamdulillah fihima atau yang sejenisnya, seperti alhamdulillah atau nahmadullah atau innal hamdalillah atau ahmadullah, bisa semua. Intinya kalimat pujian kepada Allah. Ini harus ada, baik di khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Jadi diperhatikan kalau kita mendengarkan khutbah, nomor 1 kita perhatikan daripada rukunnya. Karena kalau tidak sesuai rukunnya, maka tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya, maka tidak sah sholat Jumatnya. Ini banyak orang bagus di dalam isinya, tapi rukunnya tidak diperhatikan. Dipikir kayak ceramah lepas atau ceramah bebas. Berbeda. Kalau ceramah bebas terserah, jelaskan ayat dan Quran langsung aja, terserah. Tapi kalau di dalam khutbah Jumat ini rukun, termasuk rukun. Andai kata tidak dilaksanakan, maka tidak sah khutbahnya. Nah, hamdulillah fihima. Jadi alhamdulillah atau ahmadullah atau nahmadullah atau innal hamdalillah atau ana hamidun lillah, bisa semua. Enggak cukup kalau dia bilang la ilaha illallah atau asyukru lillah atau alhamdulillahirrahman, enggak, harus ada kalimat hamdun sama lafdzul jala, yaitu lafaz Allah. Alhamdulillah harus ada, mau hamidun, mau ahmadu, mau alhamdu, mau innal hamda, pokoknya setelahnya harus lafaz Allah, lillah. Enggak cukup kalau lirrahman atau lirrahim atau lilghafur. Iya, kan nama Allah juga tidak. Tetapi rukunnya harus lafdzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Itu yang pertama daripada rukun 2 khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Kemudian yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW fihima di kedua khutbah, baik khutbah pertama, khutbah kedua, harus ada salawatnya. Ya, harus ada salawatnya. Ini yang kedua daripada rukun 2 khutbah, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kedua khutbah. Terserah mau pakai Allahumma salli atau sallallahu atau usalli atau nusalli, boleh juga. Terserah mau ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad atau Habibina Muhammad, terserah, atau ala Ahmad atau ala Rasul, terserah, boleh. Nggak cukup kalau dia bilang rahimallah Muhammadan, nggak cukup. Atau langsung pakai dhamir sallallahu alaihi, nggak ada nama Nabi Muhammadnya. Ini nggak cukup. Ya, nggak bisa kalau cuma sekadar itu. Jadi harus ada salawatnya, ya. Kemudian baik usolli, nusalli atau sallallahu atau Allahumma sholli, terus kemudian ada nama nabinya, baik Muhammad
atau Ahmad atau Ar-Rasul. Ya, Ar-Rasul. Nanti urusannya dia diulang setelahnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam enggak apa-apa. Yang penting ada sedikit cuplikan dia salawat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihima, dan wasiat dengan takwa di kedua khutbah. Nah, ini daripada rukun khutbah yang ketiga, yaitu wasiat dengan takwa di kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ini harus ada wasiatnya. Wasiat di takwa itu bukan isinya, wah ayo kita bisa bertakwa kepada Allah, bukan. Minimal kalau dia kalimat usikum wa nafsi bittaqwallah atau ittaqullah, ya, ittaqullah, bisa begitu. Bisa juga ati Allah wahdharu iqaballah, bisa ati Allah wahdharu iqaballah. Nggak cukup dia cuma menjelaskan tentang jeleknya dunia, ya, ittaqud dunya, ya, atau apa, nggak bisa, nggak cukup. Dia harus ada taatnya dan ada meninggalkan maksiatnya, itu minimalnya. Atau kalimat takwa benar, baik memang kalimat takwa itu sendiri atau makna daripada takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu. Dan ini di kedua khutbah. Jadi rukun yang pertama, kedua dan ketiga ini di kedua khutbah harus ada. Nah, ini banyak kadang khatib lupa khutbah yang kedua wasiat takwanya. Enggak ada, ya, dia langsung baca ayat, habis alhamdulillah, sholawat, kemudian sama badu baca ayat langsung. Baca ayat langsung, ya, kemudian doa. Enggak ada kalimat ittaqullahnya, enggak ada apa ati Allah wahdhar iqaballah, enggak ada juga. Ya. Enggak ada semua, atau usikum wa nafsi bittaqwallah, enggak ada juga. Ya. Kalau khutbah pertama biasanya ada. Khutbah kedua kadang khatib lupa. Nah, kalau khatibnya cuma nyontek aja, nggak pernah belajar rukunnya, lihat kepeannya, catatan, apalagi kalau di mimbar biasanya ada buku khutbah, ya, dia lihat situ, ya, kadang dia lupa jelasinnya, kadang dia lupa. Nah, ini harus ditegur, harus dikasih tahu, ya, kasih tahunya bagaimana, ya, kasih catatannya. Nah, yang duduk di depannya sebetulnya tanggung jawabnya dia, yang duduk di depan dekat khutbah, dekat khatib, ya, dekat mimbar, tanggung jawabnya kasih catatan. Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban Jumat, tapi bagaimana melihat daripada khatibnya, ini sesuai nggak syaratnya, sesuai nggak rukunnya, bisa kita undang lagi apa tidak. Nah, ini penting. Nah, ini bagian-bagian pengurus masjid, ini harus cekatan, ada bidangnya memang. Misalkan bidangnya apa, peribadatan, ya, peribadatan harus dengerin, oh, seperti itu. Harus dengerin, oh, dari awal sampai akhir dia harus tahu, ya, harus tahu. Oh, ini ada sesuai rukun, alhamdulillah. Isinya melenceng apa tidak, baru lihat lagi, ya. Dari rukunnya ada, isinya melenceng kemana-mana, ngata-ngatain orang, ngatain ini, ngatain segala macam. Nah, ini jangan juga, bahaya, ya, bahaya. Ya. Jadi dilihat daripada rukunnya. Kalau memang nggak ada, maka kalau bisa bawa kertas notes apa-apa, buku, kasih catatan. Belum baca wasiat takwa di khutbah kedua. Nanti dibaca aja, tinggal dibacanya. Cuma sekedar usikum wa nafsi bittaqwallah atau ati Allah, udah selesai. Lanjutin lagi khutbahnya. Ya, yang penting rukunnya ada. Rukunnya ada. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dan yang kelima ini tidak di kedua khutbah. Hanya yang pertama, kedua dan ketiga harus di kedua khutbah. Yang keempat apa, gal? Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Dan membaca ayat di salah satu khutbah. Membaca ayat Quran di salah satu khutbah. Enggak mesti satu surat. Satu ayat mufhimah yang bisa dipahami, itu sempurna, itu lebih utama. Ya. Nah, ini antakuna mufhimah wa kamilah. Dia bisa dipahami dan sempurna ayatnya. Jangan dipotong-potong juga. Yasin, baru udah selesai, udah baca itu doang, langsung duduk lagi. Enggak, ya. Tapi dia baca ayat yang sempurna.
Dan afdalnya yani fi ihdahuma bisa qablahuma, bisa ba'dahuma, bisa bainahuma. Wal afdal an takuna fi akhir ula. Afdalnya di akhir khutbah yang pertama. Makanya biasanya in ahsanal kalam Allahil malikul allam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqauli yahtadul muhtadun. Kemudian fa idza qura'al Qur'an fastami'u, begitu. Baru kemudian baca ayatnya atau baca suratnya. Kebanyakan wal asr. Kenapa? Di situ banyak banyak peringatan atau pelajaran di situ mengenai lalainya manusia. Nah, di situ wal asr. Boleh juga ayat yang lain. Yang penting ayat itu bisa dipahami maknanya dan sempurna. Enggak cukup kalau dibilang alif lam mim, udah langsung duduk, enggak cukup. Iya. Atau Taha, atau Yasin, atau Hamim, Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ya Ain Shad, enggak cukup. Iya. Ini harus ayat mufhimah. Ayat yang bisa dipahami ya, dan juga yang sempurna. Ini menurut Imam Ibn Hajar. Adapun menurut Imam Romli, jadi sama-sama di dalam mazhab Syafi'i ada dua ulama. Ini mujtahid fatwa namanya, mujtahid fatwa boleh diikuti salah satunya. Kalau ulama Syam, baik Suriah, Mesir dan sekitarnya itu Imam Romli biasanya. Tapi kalau ulama Hijaz, Makkah, Madinah, Hadramut dan di sekitarnya itu ulama itu mengambilnya perkataan Syekh Ibn Hajar biasanya. Mereka belajar satu guru. Nah, ini Imam Romli menyatakan cukup yakfi walau ba'du ayat idza kanat mufhimah. Cukup sebagian ayat kalau bisa dipahami maknanya. Ya. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami maknanya. Ya. Kalau menurut Imam Romli. Adapun menurut Imam Ibn Hajar harus ayat yang lengkap, yang sempurna. Maka lebih enak lagi kalau apa? Baca semuanya. Baca satu surat. Misal wal asr atau surat apa terserah. Ya. Bagaimana? Cukup sudah. Ya, dapat semuanya, dapat semua. Kemudian yang kelima, yang tadi di salah satu khutbah ya. Boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Tapi afdalnya di akhir khutbah yang pertama. Di akhir khutbah yang pertama, di afdalnya. Kemudian yang kelima, wad-du'a lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Wad-du'a lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Dan doa buat orang-orang mukmin dan mukminat di akhir khutbah yang kedua. Di akhir khutbah, itu yang kedua. Ini doa untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Seperti contohnya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya, seperti itu bisa. Ya. Ini di akhir khutbah yang kedua. Intinya mendoakan mukminin mukminat dengan sesuatu yang ukhrawi. Ya. Khususan secara khusus. Baik yang hadir ataupun keseluruhan mukmin. Tapi di dalam kitab Busyar Karim dijelaskan malam yurid jami'a dzunubihim fayahrum. Bukan maksudnya keseluruhan dosa-dosanya fayahrum, maka diharamkan. Intinya pokoknya diampunin dosa-dosanya. Ada khilaf antar ulama di sini. Enggak cukup kalau andai kata yang dikhususkan yang gaib walaupun banyak. Mudah-mudahan di luar sana saudara-saudara kita ini enggak, tapi semua nyangkup, yang di dalam yang di luar semuanya harus ada. Ya, mukminin mukminat. Dan sunnah dzikrul mukminat, menyebutkan juga al-mukminat, itu sunnah. Asal mulanya rukunnya cuma mukminin. Ya. Tapi menyebutkan al-mukminat itu sunnah. Dan juga sunnah mendoakan wulatul muslimin wa juyushihim. Ya. Pimpinan-pimpinan orang muslim, begitu juga dengan bala tentaranya, Itu sunnah mendoakan. Ya. Doakan pimpinannya menjadi pimpinan yang saleh, pimpinan yang taat, pimpinan yang terus negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti itu. Itu sunnah. Sunnah. Atau terhindar daripada bala. Ya, yang hadir di sini terhindar semuanya, terhindar pada bala, seperti Allah maksyif annal ghala wal waba wal bala wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa batan. Baru sebutkan min baldatina Palembang atau biladina Indonesia
wa min sairi biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Nah, ini ada doa-doanya. Doa lil mu'minin wal mu'minat. Nah, ini 5 rukun khutbah. 5 rukun khutbah. Sekarang kita akan masuk syarat khutbah. Syarat 2 khutbah. Tadi selesai 5 rukun khutbah, ya. Jadi diulangi yang pertama dan kedua dan ketiga, ya. Pertama, kedua, ketiga ini di 2 khutbah. Baik khutbah pertama dan khutbah kedua, yaitu yang pertama hamdulillah fihima, yaitu pujian kepada Allah fihima di kedua khutbahnya. Yang kedua salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kedua khutbahnya, ya. Yang ketiga wasiat dengan takwa di kedua khutbahnya. Yang keempat membaca ayat Quran di salah satu khutbah. Afdalnya di khutbah yang pertama, di akhir khutbah pertama. Kemudian yang kelima membaca doa untuk mukminin mukminat di akhir khutbah, yaitu khutbah yang terakhir. Nah, ini 5 rukun, gampang sebetulnya ini. 5 rukun, ya. Jadi 3 ini di kedua khutbah, yang 4 dan 5 ini di salah satu khutbah, yang kelima di akhir khutbah, ya. Kemudian faslun syurutul khutbatin asyaratun. Fasal menerangkan tentang syarat 2 khutbah ada 10. Syarat 2 khutbah ada 10, ada yang mengatakan juga 12. Nanti 2 lagi tambahannya. Yang pertama at-taharatu anil hadatsin asghar. Ini kalau syarat ini sebelum naik khutbah. Sebelum khutbah namanya syarat, perlengkapannya. Maka yang serapannya ke bahasa Indonesia. Ya, aslinya dia bahasa Arab. Syarat itu bahasa Arab. Jamaknya syurut, ya, atau asyritah, ya, syurut atau asyritah. Nah, itu artinya syarat, ya. Makanya kenapa? Oh, syarat-syaratnya tolong dilengkapi, ya. Syarat-syarat pendaftaran. Nah, berarti syarat sebelum dia mau mendaftar. Dia mendaftar, apalagi syarat-syaratnya, harus seperti itu. Nah, ini begitu juga di dalam bahasa Arab. Jadi banyak kata-kata bahasa Arab keambil dijadikan bahasa Indonesia. Syarat, nikmat, ya, apa lagi, banyak hal, ya, syukur. Nah, ini juga seperti itu, ya. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, ini juga, ya, sama seperti kalau assalamualaikum, ya, salam, ya. Nah, aslinya bahasa Arab. Bahasa Arab, ya. Berbeda sama yang dikatakan orang tuh, apa salam, apa lagi tuh? Assalamualaikum tuh adat Arab, bukan. Dulu bukan adat Arab, bukan assalamualaikum, tapi as-sabahah di pagi hari. Ya, as-sabahah di pagi hari. Maka diganti sobahanya tersebut menjadi sobah surur, pagi hari yang baik, yang, ya, sobah surur wa sa'adah, pagi hari yang bahagia, yang baik. Nah, seperti itu. Maka datanglah Nabi kita Muhammad SAW diganti as-sabahah menjadi assalamualaikum. Itu nama Allah SWT, jadi jangan dibuat main, ya. Nah, assalamualaikum. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bukan waalaikum aja, waalaikumsalam. Enggak, kadang kita malas, ya. Waalaikumsalam, ada alif lam ta'arif di situ, ada assalam. Maka jawabnya waalaikumsalam. Nah, ini penting, ya. Waalaikumsalam. Nah, ini perkara sunnah yang lebih afdal daripada perkara wajib. Biasanya wajib lebih afdal daripada sunnah, ya, lebih utama daripada sunnah. Tapi ini perkara sunnah lebih afdal daripada wajib. Apa itu? Memberikan salam, menyebarkan salam, ya. Menjawab salam wajib. Nah, perkara sunnah mendahului dengan salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Maka tidak akan dapat dia pahala wajib kalau tidak ada yang mengucapkan salam, yaitu sunnah. Maka sunnah di sini lebih utama. Maka Nabi bilang apa? Afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya. Kata Nabi, afsyus salam, sebarkan salam. Jadi kalau ketemu jangan, "Hei bro, assalamualaikum." Urusan mau hey bro apa segala macam, brother apa ini segala, terserah, ya.
Brabro ya. Atau langsung cek apa langsung apa tidak, tapi assalamualaikum. Ini tandai muslim dia. Kalau dulu ketahuan di zaman Nabi kalau dia mengucapkan salam berarti dia muslim. Kalau dia tidak mengucapkan salam atau jawabnya cuma alaikum aja, ya maka dia bukan muslim. Cara mengetahui begitu dulu. Kalau sekarang kan sampai bingung nih, ini muslim apa bukan? Ditanya salam nggak jawab, ya. Mulai salam ditungguin juga nggak salam juga, masya Allah. Langsung aja. Ya, sebarkan salam. Itu Nabi yang nyuruh. Sunnah. Sesuatu yang afdal. Ya, afsyus salam, sebarkan salam. Kalau udah dikasih salam, orang tadinya mau niat jahat keluar dari rumah, mungkin ada yang naudzubillah, ada yang niat jahat, mau begal, mau apa. Assalamualaikum, takut dia nggak jadi. Wah, insyaallah. Oh, dipikir saudara, oh salah nih, jangan nih. Kesian Pak Haji mau ke masjid, ya, jangan dikualat, nggak pikir gitu, ya. Udah disebarkan salam duluan, ya. Sebarkan salam dulu. Ya. Akhirnya dijaga sama salamnya. Yang tadi orang lagi nongkrong ngeliatin, pas dia assalamualaikum, ya kasih senyuman sedikit, wah, langsung dia waalaikumsalam. Nggak berani lagi, oh sudah isu fulan, ya. Udah tobat ya, oh, masya Allah. Ya. Tapi kalau, wah itu mau dulu musuh kita tuh, dulu ini, masya Allah. Ya, tapi kalau sudah assalamualaikum, oh saudara berarti, saudara, ya. Jangan jutek juga, kasih senyumannya. Tapi jangan lawan jenis. Assalamualaikum, masya Allah. Ini kadang yang mengucap salamnya kenceng tuh kalau lagi lawan jenis ya, perempuan atau apa, ya. Masya Allah, sama ya. Giliran sama bapak-bapak, assalamualaikum. Masya Allah. Orang berantem ya, tapi sebarkan salam. Ya, sebarkan salam. Afsyus salam. Kemudian wa'at'imut ta'am, berikan makanan. Berikan makanan. Nah, biasanya kita kalau habis ta'lim ada konsumsi makanan ya. Suruh berikan makanan. Apapun suka memberikan makanan. Ada lebih makan, kasih tetangganya, kasih saudaranya. Ada berikan makanan. Kalau engkau bikin sayur atau apa, minimal maroknya, kuahnya. Tapi bukan kuahnya doang sama isinya, maksudnya. Kalau nggak ada lagi, cuma kuahnya doang, ya sudah kasih kuahnya. Kuah apa misalkan di sini, ya kuah sop, kuah soto, ya, pindang, waduh pindang ibu, ya, nggak apa-apa bu, udah oper-oper ke sana bu, ya kalau ada pindang. Baik, jadi seperti itu, at'imut ta'am, berikan makanan, itu sunnah. Jadi kalau orang mikir, kenapa sih kalau ta'lim ngasih makan? Oh kenapa sih kalau ngundang orang ngasih makan? Oh kenapa sih ini? Nabi yang nyuruh. Tahadu tahabu, apalagi sambil memberi hadiah. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah, saling mencintai satu sama lain. Walaupun sedikit, apa yang ente bisa berikan? Ente nggak bisa, kasih makanan. Ya, kasih makan, ajak makan orang. Sekali-sekali ajak makan semuanya. Ya, ayo undangan makan, masya Allah. Ya. Nah ini, dulu gitu sahabat berlomba-lomba ngundang makan Nabi, undang makan Nabi. Udah makan lagi. Ada perang di peperangan Khandaq satu waktu di peperangan Khandaq. Nabi dilihat sama seorang sahabat, oh ini Nabi kayaknya lapar nih. Ya dilihat di bajunya ada 3 batu. Waktu dibuka tuh di perutnya ada 3 batu, menunjukkan Nabi belum makan 2 atau 3 hari. Bayangin belum makan sama sekali, cuma minum aja, nggak makan Nabi. Oh akhirnya satu sahabat bilang sama istrinya, ada nggak? Wah ada kambing kecil kita, nggak cukup kalau orang banyak. Ya sudah. Nabi sama beberapa sahabat aja, ya sudah kasih tahu ya Rasulullah, ya diundang dipersilakan makan di rumah ini ya, tapi dengan beberapa sahabat aja, paling 2-3 orang, nggak cukup kambing kecil. Nabi diundang makan, ya diajak semua semua sahabat. Ya saat itu ribuan sahabat dia diajak, ayo kita diundang makan, ya sama sahabat kita diundang mau kaget, balik ke tempat istrinya, ya. Cerita, wah nggak ada lagi nih kita nih, gimana ya? Wah nggak ada persediaan, tapi mereka tahu kalau Nabi yang sudah bicara, ya, pasti ada jalan keluarnya dari Allah SWT. Ya, akhirnya Nabi ngundang makan. Kata Nabi suruh masuk 10. Nabi mana ininya? Oh dia udah khawatir, ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, nggak cukup nih kalau cuma sekian banyak, nggak cukup, paling cuma 3-4 orang aja. Ya sudah sini bawa wadahnya,
tempat makannya, wadahnya. Nabi bacakan, Nabi taruh tangannya. Itu mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Nabi yang sendokin semua sampai 10, setiap 10 sampai semua pasukan dalam keadaan kenyang. Dapat semua. Ya, mukjizatnya Habibina Muhammad SAW. Nah, ini at'imu ta'am, memberikan makanan. Maksudnya apa? Nabi ngajarin, kasih saudara-saudara yang makan. Kasih undang makan, ya. Tapi kalau nggak diundang nggak usah pakai ini nggak diundang. Nah, saya kok nggak diundang nih? Nah, tapi kalau undangan umum bebas, nggak usah datang lagi. Saya kok nggak diundang ya? Undangan umum sudah. Ya, giliran undangan umum nggak datang. Giliran undang khusus merasa nggak diundang, ngomel dia. Ya, ada yang begitu modelnya. At'imu ta'am. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah di waktu malam tatkala manusia sedang tidur. Suruh salat tahajud, salat hajat, salat istikharah, salat hafid menjamin syurur, salat taubah. Ya. Nah, ini penting. Ya. Suruh sholat di waktu malam, ya tatkala manusia sedang tidur. Ini 3 hal. Baru kemudian apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan salam. Ya, masuk surga. Ya, masuk surga. Siapa bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau apa? Ngerjakan 3 hal ini. Sebarkan salam, beri makan orang, terus kemudian sholat di waktu malam tatkala orang sedang tidur, bahkan masuk surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga semua, amin. Gal, jadi syarat khutbatin, syarat 2 khutbah. Syarat 2 khutbah asyaratun ada 10. Ada 10. Ada 10 tambah 2 lagi jadi 12. Nanti 2-nya lagi. Gal at-taharatu anil hadatsain al-asghar wal akbar. Suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau orang pengen khutbah Jumat, dia harus terlebih dahulu punya wudu. Punya wudu. Batal wudunya, ambil wudu dulu, baru lanjutin. Ya. Atau nggak ada, gantikan sama yang lain, yang udah dengar dari pertama. Nah, seperti itu. Ya. Masya Allah. Ada diceritakan, ya. Ya Allah alam, ceritanya diceritakan sama sebagian asatid, ya, bahwasanya ada orang khutbah, kesalahan orang biasa diingat-ingat semua orang, apalagi kalau ulama yang salahnya, ustadz, dai yang ulama. Ada satu orang lagi khutbah, tiba-tiba dia ngentut, kedengeran sama jamaah, ya, akhirnya dia batal, ngambil wudu dulu baru lanjut ada khutbah. Itu diingat-ingat sampai bertahun-tahun. Itu loh khutib yang waktu ngentut dulu, ya. Yang khotib ngentut itu, Masya Allah. Jadi dia balik ke kampung masih begitu juga. Oh, itu khotib yang ngentut dulu kalau nggak salah tuh, ya, yang sekitar 10 tahun yang lalu. Masya Allah, ya, begitu. Ya, kalau dari dulu ulama, dai, ustaz, pokoknya cari kesalahannya. Ya. Akhirnya ada seorang khotib yang cerdas dia. Oh, ini bahaya nih kalau begini nih caranya. Waktu itu dia ngentut juga. Lagi tengah-tengah khutbah, mungkin kelamaan atau kecapean, ya, atau apa. Makanya sunnah orang khatib itu datangnya lambat. Datangnya udah pengen menjelang khutbah, itu sunnah sebetulnya. Bukan dari jam 11 sudah datang setengah 12, udah lecak duluan, udah nggak fresh lagi dia. Ya udah nggak fresh lagi. Paling panitia aja yang ketar-ketir. Aduh, ini belum datang nih sampai sekarang nih. Ya, wah, jam segini lagi belum datang nih. Ya, yang gantiin udah ketar-ketir. Ya, ini gantiin nggak ya? Seperti itu. Padahal sunnahnya nanti datang. Pas itu dia masuk baru salam, assalamualaikum. Ya, baru kemudian dia mau sholat sunnah atau mau naik khutbah, naik mimbar, seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ikhwan, ya. Jadi ada khatib cerdas. Tatkala khatib itu batal wudu, yaitu kentut, dia ngomong, oh kalau dia turun ketahuan, ya kalau dia batal wudunya. Nah, caranya gimana? Wahai saudara-saudara sekalian, lanjutkan isinya. Wahai saudara-saudara sekalian, saya akan mengajarkan praktek wudu seperti apa saat ini. Ya, coba ambilkan air kemari. Nah, diambil air ke situ. Diambil air ini segala macam, baru lanjutkan lagi khutbahnya. Masya Allah, diketutup, selamat deh. Selamat. Nah, ada, ya. Nah, ini harus harus suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tahara anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Ini sama dengan syarat salat, ya, yaitu suci dari
najis pada pakaian, badan dan juga tempat. Pakaiannya diperhatikan, badannya diperhatikan, tempatnya juga diperhatikan. Nih kadang masya Allah ada sebagian masjid ya tempat duduknya kotor. Gamis kita kalau putih itu jadi apa namanya? Jadi hitam semua. Ada kadang nggak pernah dibersihin, tempat tikus semua, sarang tikus di situ. Kotoran-kotoran tikus, sampai bingung mau duduk apa kagak. Tapi ini syarat nih, kalau nggak duduk nggak sah. Ya. Sampai seperti itu. Ini ada yang terlalu kecil, jadi akhirnya neken kemari. Ya, terus kalau kotor lagi, kena gamisnya lagi, kena pakaiannya lagi. Sedangkan dianjurkan pakaiannya warna putih, warna yang bersih, yang apa, ya seperti itu. Nah, ini penting ya buat para pengurus masjid, terutama yang bagian marbotnya, ya bersihkan, jangan nggak dibersihkan. Andai kata mau diminyakin, ya minyakin, habis itu lap, jangan lupa, ini minyakin doang, nempel semua baju, ya, dilap, dirapikan, dibersihkan, ya bersih. Rumahnya jadi bersihin, masa rumahnya Allah nggak dibersihin? Bersihin yang bagus, yang cakep, ya, yang indah, yang bersih, ya. Kemudian yang ketiga, wasatrul aurati, ya, wasatrul aurati, menutup aurat. Nah, khatib harus menutup aurat, ya, menutup aurat. Nah, hati-hati juga khatib kalau tangganya tinggi, misalkan tangganya tinggi, ya, dia nggak pakai daleman sarung. Nah, waktu duduk ngangkat, kelihatan dari bawah. Nah, ini bahaya. Kelihatan bahaya. Tapi kalau tidak kelihatannya dari bawah nggak mengapa. Tapi yang masalah kalau kelihatannya dari atas, dari atas ini. Nah, makanya kalau pakai pakai baju kalau cuma satu, jangan longgar deh lagi sholat terutama. Jadi begini. Nah, kalau ruku kelihatan semua dalamnya, terus sampai ke setelah pusarnya, ada batal. Tapi kalau dari bawah nggak apa-apa. Misalkan sholat di atas kelihatan di bawah, kelihatan tuh di bawah tuh, ya kelihatan di bawah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang lubangnya biasa di bawah, ya. Yang bolongnya biasa di bawah, seperti itu, labas. Tapi pakai, kalau bisa usahakan pakai dalemannya, ya. Baik celana panjangnya atau apanya, di dalam sarung atau di dalam gamis pakai. Ya, jangan kosongan aja. Tentang pengen adem, ya masjid mungkin nggak ada AC-nya, pengen adem, udah buka ngoblak begitu aja, ya. Nah, jangan. Iya. Yang di bawah bingung. Katanya kita suruh ngeliatin khatib. Iya, pas ngeliatin bahaya ngeliatinnya begitu. Bahaya, kasihan yang di bawah. Ya. Nah, ini ikhwan harus menutup aurat. Kemudian yang keempat, wal qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Yang mampu. Nah, khatib berdiri kalau dia mampu. Kalau nggak mampu boleh duduk. Ya, sama seperti itu. Kalau nggak mampu mutajian, miring ke sebelah kanan. Tapi jarang ya. Assalamualaikum. Oh ya, alhamdulillah. Ambil miring gitu. Masya Allah. Ya. Wal aula lahu al istikhlaf, tapi lebih utama digantikan sama yang lain. Ini misal nggak ada lagi, orang baru masuk Islam semua, nggak ada yang tahu ini di satu desa yang jauh dari ulama. Iya, ada ustadznya itu doang. Sedangkan ustadznya sakit. Ustadznya sakit, khatibnya sakit. Iya, sakit, nggak bisa memungkinkan dia untuk berdiri ataupun duduk. Jadi miring. Kalau khatibnya kasih bantal, kasih ini, ya, wah khutbahnya seperti itu. Menggebu-gebu, kok nggak ada fotonya, nggak ada videonya, nggak ada ya bang. Khotibnya tiduran, miring. Ini andai kata, maka dibuat sama ulama seperti itu. Bagi yang mampu, berdiri bagi yang mampu. Kemudian syarat yang berikutnya, yang kelima, wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah, dan duduk di antara dua khutbah lebih daripada kadar tumanina sholat. Tumanina sholat itu kadarnya subhanallah paling sedikitnya. Ini lebihin. Maka biasanya nanti yang bilalnya atau yang ininya baca apa? Baca sholawat. Apa yang sunnah kita baca? Memang doanya mustajab di situ. Tapi ada yang sunnah kita baca. Atau yang dianjurkan kata ulama. Dianjurkan kita baca. Apa yang dianjurkan? Baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika li wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Ya, penghulunya istighfar. Kalau nggak tahu astagfirullah aja udah. Ya, tahu minta doa apa. Ya, labas. Itu waktu yang mustajab. Yang keenam,
Jadi kalau tadi tidak duduk di antara kedua khutbah maka dihitung satu. Dia berdiri terus nggak duduk, maka dihitung satu. Ya walaupun sedikit harus duduk, lebih daripada kadar tuman yang sholat. Yang keenam, wal mualah bainahuma. Syarat yang keenam adalah yaitu mualah di antara khutbah yang pertama dan kedua. Duduknya nggak lama-lama. Ya, masih dihitung antara khutbah pertama sama khutbah kedua mualah. Ya, khutbah pertama dengan khutbah kedua mualah. Yaitu masih segera, masih dihitung nyambung khutbah pertama. Tapi kalau ngopi dulu, ngeteh dulu, makan dulu, masya Allah, khotibnya turun. Wah, pas jam istirahat nih, ya khutbah pertama selesai, itu turun. Ini segala macam, nggak bisa. Ya. Terus kemudian wal mualah bainahuma, yang ketujuh, wal mualah bainahuma wa bainas shalah. Dan antara dua khutbah tadi dengan sholat, jangan terlalu lama. Paling diantaranya merapikan sawu sufakum, nggak apa-apa. Kalau yang maslahat buat sholat nggak apa-apa. Masalah buat sholat nggak apa-apa. Kadang ada yang takut, gua harus mualah, baru selesai langsung iqamat, langsung Allahu Akbar. Nggak juga. Pakai siwaknya dulu. Yang pakai minyak wanginya dulu. Itu sunnah. Terus kemudian rapikan softnya kalau memang belum rapi softnya. Baru kemudian niatkan atau apa baru takbir. Ya, intinya masih berhubungan, jaraknya nggak terlalu jauh, yaitu dari khutbahnya sama sholatnya. Nah, kadarnya kurang lebih tidak sampai 2 rakaat sholat. Oh, berarti agak lama. Ya, 2 rakaat yang ringkas. Ya, berarti berapa detik tuh kalau 2 rakaat yang ringkas? Nggak sampai semenit ya? Ya, nggak sampai semenit, paling 30 detik gitu kali ya. Nah, itu 2 rakaat sholat yang ringkas, kadarnya tidak sampai segitu. Atau bisa jadi sampai semenit. Ya, intinya paling dikitnya 2 rakaat ringkas. Yang ke-8, wan takuna bil arabiyati. Syarat yang ke-8 harus dengan bahasa Arab. Nah, dengan bahasa Arab, gimana khutbah-khutbah yang nggak ada bahasa Arab? Ya, ini syarat. Maksudnya rukun khutbahnya. Rukun khutbahnya harus dengan bahasa Arab. Isinya mau pakai bahasa Indonesia, mau bahasa Jepang, bahasa apa terserah. Ya. Yang penting rukun khutbah yang 5 tadi harus pakai bahasa Arab. Jadi nggak bisa kalau terjemahan. Dia baca ayat, berfirman Allah Taala yang artinya begini. Dia nggak ada lagi baca ayat. Anda nggak salah. Pernah kejadian itu sebabnya. Karena mungkin dia ngapal ayatnya, dia pakai terjemahannya aja atau pakai ini, langsung dia jelaskan itu. Kejadian. Sampai kita kasih tahu pengurusnya, ini kayaknya kita harus ulang lagi Jumatnya atau apa, kenapa atau ulang khutbahnya, kenapa ini nggak pakai bahasa Arab. Dia alhamdulillah dengerin ya, jadi harus fokus ya kalau dengarkan khutbah, bukan hanya dengarkan isinya tapi lihat ini rukunnya sesuai atau tidak. Alhamdulillahnya dengerin, mau panjang mau pendek terserah. Terus kemudian sholawat kepada nabinya dengerin. Terus kemudian wasiat takwanya, ini kedua-duanya harus ada nih, khutbah pertama, khutbah kedua. Ya, ittaqullah atau usikum wa nafsi bittaqullah atau atiullah wa ahdaru iqaballah, bisa. Kemudian yang keempat ada ayat Qur'annya di salah satu khutbah, afdalnya khutbah yang pertama di akhir. Oh, udah ada. Yang kelima doa untuk mukminin mukminat. Ya. Dan siap-siap kertas atau apa, kasih kopelan. Ya. Nanti kan khatib bisa baca deh. Ya khotib bisa baca. Jangan di tengah-tengah. Wah itu nggak tuh. Wah, jangan. Ajak berantem itu namanya. Ya, negara orangnya jangan. Tapi langsung kalau memang itu langsung kasih tahu pengurus. Pengurus langsung negornya nanti. Negornya baik dengan ini atau nanti berdiri di belakangnya atau gimana. Afwan ini. Oh sudah. Ya. Seperti itu. Nah, jadi harus ada 5 rukun tadi dia dengan bahasa Arab. Sisanya mau bahasa yang lain terserah. 5 rukun tadi dengan bahasa Arab. Nah, ini perbedaan dengan ceramah lepas ya. Kalau ceramah lepas atau khutbah yang biasa bukan khutbah Jumat, yaitu ceramah, intinya ceramah tausiah, dia bebas. Ya, tapi kalau yang khutbah dia rukun. Andai kata enggak sesuai dengan rukunnya, maka tidak sah khutbahnya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9. Wa an yusmi'aha
arba'ina. Harus yang dia membuat dengar orang 40 orang dengar. Mau 1000-an tidur semua terserah, yang penting 40 dengar. 40 orang dengar, ya. Makanya jangan tidur juga. Nih sop pertama tidur semua, sop kedua tidur semua. Masya Allah. Baru balik begawe ya. Karena paling enak tidur di situ katanya. Ya. Katanya paling enak tidur. Lagi taklim, lagi dengerin khutbah tuh nyenyak tidurnya. Mau nggak pakai AC juga masih itu juga tidur aja deh. Masya Allah. Coba di rumahnya tidur duduk nggak bisa deh. Duduk ya. Susah mau tidur duduk ya. Tapi giliran khutbah, dengerin khutbah atau lagi dengerin taklim, ya, enak, paling enak, Masya Allah. Udah selesai, paling segernya orang deh. Ya. Kadang yang kesian yang bangunnya kesemutan. Ya, Masya Allah. Agaklah, ya. Wa an yusmi'aha arba'in. Harus mendengarkannya 40. Jadi 40 orang harus dengar. Ya, yang 40 yang memang wajib Jumat. 40 yang wajib dan sah dan terbentuknya Jumat. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya waktu itu ya. Nah, itu. Maksudnya 40 sama dirinya sama khotib itu. Jadi sisanya 39. Ya, 39. Ini menurut Imam Ibn Hajar. Tapi menurut Imam Ramli tidak, fisama. Sekiranya kencang aja. Walau asghal isamain wa in ishtaghala anhu binawi tahdid ma'ajrisi. Walaupun sekiranya lagi ngobrol sebelahnya. Yang penting kalau dia yang khotibnya kencang kedengeran bakalan 40 sudah cukup. Sudah cukup. Ya, apalagi kalau nggak mau dia kedengeran orang pakai speaker ya kencang kedengeran. Nah, itu cukup sudah. Yang penting 40. Kemudian gal yang berikutnya. Yang ke-10 Yang ke-10 gal wa antakuna kulluha fi waktu zuhur. Harus semuanya itu yaitu khutbahnya dan sholatnya di waktu zuhur. Nah, ini sekarang ada pemahaman ya. Pemahaman di luar ahlus sunnah wal jamaah dan ini terjadi. Sama karena dia bencinya dengan atau tidak senangnya alasan dia tidak ada dalilnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jumat ya, maka dimajukan. Dia majukan. Adzannya belum masuk waktu. Ya, ini kejadian. Oh nggak ada tuh ini sholat 2 rakaat sebelum Jumat. Taib terserah itu mau adakan atau tidak ada. Karena kan di dalam Sahih Muslim ada dalilnya. Ya. Oh ini nggak ada ini sih. Akhirnya dia cari ide. Gimana caranya orang nggak sholat qobliyah? Paling ada kata sholat tahiyatul masjid. Nah, akhirnya dibikin apa? Dibikin belum masuk waktu sudah khutbah. Ya adzannya belum masuk waktu. Biar intinya seorang nggak, Masya Allah. Gara-gara itu dia akhirnya merubah rukun semuanya. Membuat ini kejadian. Nah intabih. Ada juga yang langsung apa namanya? Langsung aja Ustaz, langsung naik aja. Misalnya khutbahnya adzannya cuma 1 kali. Kadang belum masuk nih. Orang pengen sholat sunnah, pengen tenis, tidak. Ya. Ini adzannya 2 kali. Ya, adzan 2 kali. Insyaallah di sini adzan 2 kali ya. 2 kali ya. Alhamdulillah. Adzan 2 kali. Dari mana itu? Di zaman keputusan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi gara-gara orang tuh banyak yang terlambat, akhirnya dibikin adzan 2 kali. Adzan yang pertama menunjukkan sudah masuk waktu zuhurnya itu. Ya, waktu Jumat itu. Sudah masuk waktu nih. Adzan yang kedua menunjukkan bahwasanya khatib sudah naik siap mimbar. Itu adzan yang kedua. Dan itu dilestarikan kesepakatan sahabat. Wah ini siapa baru-baru langsung berubah. Ya, wah ini baru-baru nggak tahu mau ngelawan sahabat. Ya, pada sahabat sudah sepakat. Tidak ada yang terselisih di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dewan Syuranya semuanya sahabat pembesarnya datang. Ada Imam Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat yang lain datang. Semuanya sepakat di zaman Sayyidina Utsman bahwasanya adzan 2 kali. Nah, ini yang dibilang kalau kata orang bid'ah. Bid'ah. Wah nggak ada nih zaman Nabi nggak ada nih bid'ah. Nah makanya ada bid'ah hasanah. Oh nggak bid'ah dolalah kata siapa? Kalau ente bilang bid'ah dolalah tidak ada pengumpulan Quran, tidak ada apa lagi? Tidak ada pengumpulan hadis. Kemudian tidak ada lagi, tidak ada sholat tarawih berjamaah. Kemudian tidak ada lagi, tidak ada adzan 2 kali, tidak ada kalender Islami. Itu semua bid'ah, tidak ada di zaman Nabi, tapi di zaman sahabat. Nah, itu semua di zaman sahabat. Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Quran.
Ya, waktu itu banyak penghafal Quran kebunuh, khawatir nih. Nah, akhirnya dikumpulkanlah, ditulis sahabat jadi satu. Pada zaman Nabi kan di pelepah kurma, ditulang belulang, di mana apa segala macam. Ya, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an apa kalender Islami, ada takwim sanawi, itu kalender Islami, dan sholat tarawih berjamaah. Apa kata Sayyidina Umar? Wa ni'matil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bayangkan Sayyidina Umar bilang bid'ah, padahal paling tegasnya orang, ya berarti menandakan tidak semua bid'ah sesat. Hal yang sekiranya ada maslahat buat muslimin tidak mengapa. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan adanya apa? Adanya azan dua kali dan peseragaman daripada pembacaan Al-Quran, namanya Mushaf Utsmani. Buat ahlu Syam mana, buat ahli Irak mana, buat ahli Kufah mana, buat ahli ini, seperti itu. Karena dulu karena Quran kemana-mana, akhirnya bacanya ngawur. Ada bacaan yang bahasanya gimana, ada yang kayak sekarang deh. Ya pakai langgam mana, ya pakai apa segala mana, ada mana segala macam. Apalagi dulu tidak ada titik dan tidak ada ininya, tidak ada harakatnya dalam Quran. Ya turun pertama kali tidak ada titik, tidak ada harokat. Kalau kita lihat kopi Mushaf Utsmani ya di museum mana itu, Museum Haramain ya, Museum Haramain itu ada kopi Mushaf Utsmani. Ente lihat di situ. Awalnya nggak ada titik, nggak ada apa namanya harakatnya. Di zaman kapan itu dibuat? Di zaman Hajjaj bin Yusuf. Di zaman Hajjaj bin Yusuf ya dibuat, baru ada harokat Quran, harokatnya Quran, baris-barisnya. Karena saking udah tersebar luas, akhirnya berantakan bacanya. Nah ini harus diseragamkan bacanya. Wilayah sana turunnya Quran bagaimana, wilayah sana terus seperti itu. Nah akhirnya diseragamkan di zaman Sayyidina Utsman. Kemudian di zaman Sayyidina Ali seragamnya gimana? Qitalul Bughah. Ya, yaitu lawan daripada pemberontakan dan yang lainnya. Itu zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kebijakan-kebijakan tersebut adalah bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Makanya dulu penempatan di waktu awal Masjidil Haram kurang lebih 100 tahun yang lalu lah, atau nggak sampai 100 tahun yang lalu, itu penempatan speaker mereka berdebat. Ulama-ulama di negara Saudi, karena mayoritas banyak yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada beberapa banyak lah mufti-muftinya, ya akhirnya nggak setuju. Dipanggillah Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu warḍah. Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki yang kita dengarkan daripada guru-guru kita. Ya Sayyid Alawi itu dipanggil. Beliau seorang pakar hadis dunia. Asadul Hijaz. Macan singanya ulama, macannya ulama di negeri Hijaz, yaitu di Mekah dan Madinah. Dipanggil Sayyid Alawi. Ya Sayyid Alawi, ini penempatan speaker pakai mikrofon boleh nggak nih ya, di masjid ini? Katanya nggak boleh, kata bid'ah, zaman Nabi kan nggak ada ini segala macam. Fungsi buat apa? Buat menyampaikan suara adzan atau daripada Quran atau apa atau qoma. Kalau nggak kedengeran karena gedung-gedung lebih tinggi daripada menara masjid. Kata Sayyid Alawi, sudah Pak, pakai pasang nggak apa-apa. Wah marah semua. Ada sebagian orang marah, panggil, ini bid'ah di zaman Nabi nggak ada ini segala macam. Kebenaran di antara mereka ada yang pakai kacamata. Itu apa yang di muka kamu? Kacamata. Kacamata. Buat apa? Buat baca Quran, buat lihat ini segala macam. Itu bid'ah, nggak boleh itu. Kayak itu bid'ah katanya. Wah ini kan buat ngelihat ya, begitu juga sama. Ini intinya apa? Lil wasail hukmul maqasid. Perantara hukum tujuan. Perantaranya mubah, tujuannya ibadah, maka menjadi ibadah. Nah, seperti itu. Nah dari perantara dia lihat hukumnya, kemudian tujuannya juga dilihat. Tapi kalau speaker, mikrofon, buat apa? Buat dangdung, buat segala macam, lain lagi tujuannya. Ya, tujuannya lain lagi. Aneh pengertian seperti itu. Jadi biar nggak, ini kadang banyak pemahaman yang baru masuk, lihat pakai YouTube, pakai apa segala, langsung dia bilang, wah itu bid'ah, nggak ada ini segala macam, nggak ada dasarnya, masya Allah. Orang ditakut-takutin. Orang takut mau ibadah yang udah ratusan tahun, ini salah semua ibadah kita nih, yang bener nih ini segala macam, masya Allah. Sian ya. Ada yang harus semuanya di waktu duhur. Kemudian dua lagi tambahannya. Apa dua lagi tambahannya? Yang pertama adzukurah, laki-laki. Nah, syaratnya dua khutbah ini laki-laki. Perempuan aja yang gantiin karena lebih alim, lebih pintar, enggak. Ya, enggak bisa. Terus kemudian wuqu'uha fi khattati abniyatin,
dan biasanya syaratnya tambahan ya biasanya di kawasan bangunan ya, atau intinya ada batas, biasanya seperti itu, tapi tidak mesti ya, tidak mesti. Nah, ini syarat-syarat daripada dua khutbah. Kita selesai dengan syarat ini, selesai daripada bab Jumat atau kitabul Jumat. Nah, kita masuk sebentar lagi kitabul janaiz, masalah jenazah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas masalah jenazah. Ya, wallahu a'lam bishawab.